yang kedua, untuk Mbak Suci atau mungkin juga untuk Pak Agus, tentang perilaku di sini, perilaku premanisme. Bagaimana posisi perilaku premanisme di negara yang mana masyarakatnya sudah tidak percaya kepada hukum dan aparatnya. Demikian. Terima kasih. Premanisme di negara yang sudah masyarakatnya udah nggak percaya pada hukum, betul kan itu pertanyaannya? Rasanya itu sepertinya kok negara kita ya. Rakyat kita tuh kebanyakan sudah nggak percaya sama hukum. Soalnya kalau misalnya mereka, ini salah satu contoh ya, misalnya ada kecelakaan gitu, mereka tuh cepat-cepat menyelesaikan secara kekeluargaan kan. Kalau ada polisi mereka lari. Jangan sampai ketahuan polisi nanti tambah bulat. Padahal polisi itu kan sebenarnya alat hukum gitu kan ya, aparat. Kan tadi kan kamu bilang bukan hukum dan aparat. Dan mereka tuh nggak percaya pada aparat. Dan kalau lihat polisi itu mereka seolah-olah melihat seperti bukan lihat aparat yang menegakkan hukum atau pelindung, bukan. Padahal kalau saya ditanya, ini contoh saja karena saya tinggalnya di London biasanya ya. Kalau lihat polisi itu kita merasa aman di London, karena kita tahu London itu banyak copetnya. Kalau ada polisi bisa cepat gitu loh minta tolong. Tapi kalau di sini kecopetan, lapor polisi, tambah bulat. jadi yang iya itu mereka takut malah kecopetan 2 kali ya kan gitu kan. Nah itu iya. Iya. Nah itu kan ada ketidakpercayaan pada aparat tinggi supaya di sini. Itu rata-rata ya. Jadi mereka ada ini kisah saja. Karena mama saya barusan juga kecelakaan di Tuban sih. Jadi bayarnya korban sama polisinya tuh hampir sama akhirnya. Padahal yang salah tuh yang namanya korban tuh. Jadi mama saya tuh mobilnya ditobrok sepeda motor. Sepeda motornya yang nobrok, orangnya mabuk, ternyata yang nyetir itu meninggal. Nah, mama saya karena yang hidup ya dimintai kan duit, karena yang mati kan nggak bisa dimintain duit. Gitu. Yang hidup dimintain duit, katanya buat timbang korban. Habis timbang korban polisinya minta lagi mobilnya ditahan untuk membebaskan mobil. Gitu alasannya. Membebaskan mobil itu tawar-tawaran. Nggak mau segini, mau masak cuma 1 juta gitu. Itu, mau masak cuma segini lah, kita jagain mobil, apa ya ini? Yang gitu loh. Dan mereka tuh alasannya, jangan nanti kalau mobilnya dibawa itu nanti dikerutuk massa gitu. Padahal masanya di situ itu waktu kita tuh kesana lagi datang, masanya tuh bilang yang salah sepeda motornya kok, semua tuh bilang gitu. Tapi polisinya tuh mengarang-arang alasan lah supaya dapat duit. Itu biasa. Nah di situ tuh juga waktu itu ada cewek naik sepeda motor nabrak batu, jatuh. Kok ya ada polisi di belakang, ditahan. Padahal dia yang jatuh, mobilnya tuh batu tuh ada di tengah jalan gitu loh. Dan yang salah tuh sebenarnya kan batunya, tahu-tahu di tengah jalan. Itu sebenarnya kalau di luar negeri pemerintah lokal bisa dituntut karena ada batu di tengah jalan. Kalau di sini batunya yang dituntut. Kalau di sini yang pengendara sepeda motornya yang terus dimintai duit sama polisi. Terus tentang hukum juga kan kita terus hukum ya, yang siapa yang menang kalau dihukum biasanya? Kalau di pengadilan tahu sendiri kan, yang berduit yang menang biasanya. Biasanya nggak selalu ya, ada hakim yang bagus. Nah gimana dengan keadaan seperti ini, premanisme seperti ini? Premanisme akhirnya tinggi. Karena kalau tidak percaya pada aparat, kadang-kadang untuk meminta perlindungan orang-orang itu larinya ke preman. Karena akhirnya preman itu dinilai lebih bisa dipercaya. Kadang-kadang dibayar mereka membela kok. Nah polisi dibayar belum tentu membela. Siapa tahu mereka kan pikirannya gini orang, kita bayar dia. Nah siapa tahu lawan kita tuh juga bayar dia lebih gede. Habiskan duit kita gitu. Kalau preman kita bayar, mereka datang melindungi. Itu yang jadinya premanisme itu jadi semakin tinggi, semakin nggak terkontrol di sini. Iya. Saya jadi ingat sebuah ungkapan. Apa sih persamaannya pemerintah dengan preman? Katanya persamaannya adalah sama-sama hobi narik pajak. Lantas apa bedanya? Bedanya adalah kalau preman siap mengamankan wilayahnya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi jawaban.